This is so disappointing. Stop. Can't do a lot with one, you know. Pada suatu masa bumi membeku akibat sebuah eksperimen perubahan iklim yang gagal, membuat seluruh umat manusia diambang kepunahan. Namun, beberapa orang berhasil selamat dengan menaiki kereta panjang yang terus maju mengelilingi dunia tanpa henti dan dinamakan 17 tahun kemudian, di gerbong kereta paling belakang terdapat ratusan orang ilegal tengah dalam pemeriksaan para petugas. Di kerumunan orang-orang diperkenalkan seorang pria bernama Curtis sedang memantau rentang waktu pergerakan buka dan menutupnya sebuah pintu. Di sini para penjaga membagikan jeli hitam sebagai makanan mereka sehari-hari. Salah satu petugas lalu bertanya, apakah ada yang bisa bermain biola di sini? Mendengar itu, seorang pria tua bersama sang istri mengajukan diri, karena dahulu mereka berdua merupakan pemain biola yang handal. Namun, para penjaga itu hanya memerlukan satu orang saja. Pria tua itu pun menolak jika dirinya harus meninggalkan sang istri. Karena tidak ingin ada penolakan, para petugas itu langsung memukul serta menginjak lengan istrinya sampai cacat. Melihat kekerasan itu, Edgar tidak tahan dan ingin menolong. Akan tetapi, Curtis mencegahnya dikarenakan ini belum saatnya. Curtis dan Edgar kemudian mencari sebuah jeli hitam spesial yang dimakan oleh para penumpang gelap. Curtis dan Edgar berhasil menemukan jeli yang dimaksud, tengah dimakan oleh seorang anak bernama Timmy. Mereka pun mencoba membujuk Timmy untuk memberikan jeli tersebut. Namun, Timmy tidak mau. Dengan bantuan ibunya yang bernama Tanya, Curtis terus membujuk Timmy. Dan pada akhirnya Timmy pun luluh. Anak itu memberikan jelinya kepada Curtis. Di dalam jeli tersebut terdapat sebuah kapsul berisi kertas bertuliskan sebuah nama, yaitu Namgong. Curtis meminta pendapat kepada tetua di sana yang bernama Gilliam. Gilliam merupakan orang yang sangat dihormati di antara para penumpang ilegal. Curtis lalu bilang bahwa dirinya tahu nama itu. Ia merupakan ahli keamanan yang dapat membantunya untuk membuka gerbong-gerbong yang ada di depan. Curtis merencanakan pemberontakan. Ia ingin mengambil alih kereta ini dengan membunuh pemilik kereta bernama Wilford. Di saat sedang istirahat, Edgar bilang bahwa umur Gilliam sudah tua dan sudah saatnya Curtis yang menjadi pemimpin. Namun Curtis tidak ingin menjadi pemimpin, dirinya hanya ingin keadilan. Tidak lama kemudian para petugas datang dengan dipimpin oleh seorang wanita berbaju kuning. Wanita itu bernama Claude. Terlihat Claude tengah mengukur semua anak untuk dibawa olehnya ke tempat Wilford. Claude sudah selesai mengukur dan dirinya memilih untuk membawa Andy dan Timmy. Tidak ingin anak-anak mereka dibawa, Andrew dan Tanya mencoba untuk menolong. Naasnya, Tanya dan Andrew malah disiksa. Tidak terima dengan hal tersebut, Andrew melempar sepatu miliknya tepat terkena kepala Claude hingga berdarah. Dan karena hal tersebut, Mason sang kepala keamanan memutuskan untuk menghukum Andrew. Setelah mendapatkan izin dari Mason, salah satu ajudan Mason memasukkan lengan Andrew ke sebuah lubang udara luar yang sangat dingin. Setelah 7 menit berlalu, lengan Andrew ditarik dan seketika sudah membeku menjadi es. Dengan tidak berperi kemanusiaannya, ajudan Mason memukul tangan Andrew yang sudah membeku menggunakan sebuah palu. Andrew menjerit kesakitan, mengakibatkan Andrew kehilangan salah satu lengannya. Curtis yang melihatnya hanya bisa terdiam menyaksikan temannya yang menderita. Setelah para petugas pergi, semua penumpang gelap bahu-membahu mengumpulkan sebuah drum di sana atas perintah dari Curtis. Curtis sendiri menemui pencandu kronol, yaitu limbah mesin memabukkan bagi yang menghirupnya. Curtis menukar kronol-kronol itu dengan jeli yang ia miliki. Sementara itu, para penumpang gelap merakit semua drum-drum yang telah dikumpulkan menjadi panjang. Di sisi lain, Tanya memaksa Curtis untuk ikut maju ke depan. Naasnya,
Sebelum Curtis menjawab, tiba-tiba para petugas kembali datang memberikan makanan berupa jeli hitam yang tidak enak itu. Semua orang pun lalu menyembunyikan drum itu agar tidak ketahuan. Terungkap, saat 4 tahun yang lalu para petugas menghabiskan semua peluru di saat revolusi terakhir. Dan karena itu, Curtis curiga bahwa pistol yang digunakan oleh para penjaga tidak memiliki peluru. Curtis lalu nekat menembakkan pistol itu tepat di kepalanya. Dan ternyata memang benar, senjata yang digunakan para petugas tidak memiliki peluru. Curtis dan yang lainnya kemudian mendorong drum panjang itu untuk mengganjal pintu-pintu. Pertarungan pun terjadi. Curtis dan para penumpang gelap menghajar satu persatu para petugas. Namun perjalanan mereka sempat terhenti karena ada salah satu ajudan Mason yang cukup tangguh. Tidak lama kemudian, salah satu penumpang gelap bernama Gray maju ke depan dan dengan mudah mengalahkan ajudan Mason itu. Gray berhasil mendapatkan kunci penjara. Setelah mendapatkan kunci itu, Edgar lalu membuka loker penjara yang dimana di dalamnya ada seorang pria bernama Namgong. Curtis lalu meminta Namgong membantunya membobol gerbang pintu dengan imbalan 2 krono setiap pintu. Awalnya Namgong menolak. Dia malah mengeluarkan rokok dan menyulutnya. Seorang anak kecil lalu mengambil korek api milik Namgong. Namgong kemudian mengeluarkan putrinya juga yang ditahan di sampingnya. Namgong bersedia membantu jika putrinya bernama Yona ikut serta dalam misi ini. Mereka berdua merupakan pencandu krono. Namgong memulai mengutak-ngatik pintu pertama. Setelah pintu terbuka, Yona meminta 2 krono yang sudah dijanjikan. Kemudian Curtis dan para penumpang gelap masuk ke dalam. Di dalam, Curtis melihat Paul, sahabatnya dulu di gerbong ekor. Paul dibawa oleh para petugas untuk dipekerjakan membuat jeli hitam yang selalu penumpang gelap makan. Di sana, Curtis melihat proses pembuatan jeli hitam itu, yang ternyata terbuat dari ribuan kecoa. Curtis tampak jijik melihatnya, namun Curtis tidak mengatakan hal itu ke semua orang. Curtis lalu mendapatkan kembali sebuah kapsul berisi kertas bertuliskan air. Curtis pun kembali meminta pendapat kepada Gilliam. Gilliam lalu teringat bahwa di depan terdapat gerbong suplai air yang bisa dikuasai tanpa harus maju sampai depan. Namgong kemudian mencoba mengutak-ngatik pintu gerbong lagi. Sebelum pintu itu terbuka, Yona memberitahu untuk berhenti membuka pintu karena sangat berbahaya. Sayangnya, pintu itu keburu terbuka. Benar saja terdapat puluhan orang bersenjata yang siap menghadang Curtis dan para penumpang gelap lainnya. Curtis lalu meminta semua orang untuk berhati-hati. Pertarungan pun tidak terelakkan. Kedua kubu saling membunuh satu sama lain. Curtis sendiri dengan gagahnya membunuh satu persatu para penjaga itu. Di tengah pertarungan, ternyata kereta memasuki jembatan Yekaterina. Jembatan Yekaterina sendiri menjadi pertanda bahwa mereka semua sudah 1 tahun mengelilingi dunia. Namun tiba-tiba kereta berguncang hebat, diakibatkan kereta yang menerobos longsor salju. Tidak lama kemudian, Mason dengan para ajudannya datang. Mason lalu mengatakan kepada semua penumpang gelap bahwa seharusnya mereka berterima kasih kepada Wilford. Karena jika bukan pertolongan Wilford, mereka pasti sudah membeku 18 tahun sejak hari ini. Setelah Mason berpidato, semua petugas tiba-tiba memakai alat bantu penglihatan. Ternyata, kereta memasuki terowongan panjang. Di tengah kegelapan, para petugas yang memakai kacamata inframerah membantai semua penumpang gelap tanpa ampun. Lalu Curtis teringat seorang anak kecil yang membawa korek api milik Namgong. Curtis meminta bantuan anak itu untuk membawa obor. Dari belakang, anak itu berlari membawa obor. Para penumpang gelap pun menyalakan beberapa obor untuk menerangi gerbong. Para penumpang gelap kembali berhasil melawan. Gray berhasil melumpuhkan Mason dengan melempar sebuah pisau tepat di kakinya. Melihat kesempatan itu, Curtis mencoba menghampiri Mason. Namun, Edgar berhasil ditawan oleh ajudan Mason. Dengan berat hati, Curtis lebih memilih menghampiri Mason agar semua perjuangan tidak sia-sia. Edgar pun akhirnya tewas.
Setelah Curtis menyandra Mason, Curtis meminta semua orang untuk berhenti bertarung. Namun, salah satu ajudannya mencoba menyelamatkan Mason. Dengan sengaja, Yona mengangkat tombak di hadapannya dan menusuk tepat di perut ajudan Mason. Melihat salah satu temannya terbunuh, ajudan Mason yang lain memandangi Yona dengan penuh dendam. Tidak lama setelah pertarungan usai, Gilliam datang melihat Edgar yang sudah tewas. Curtis yang melihatnya juga tampak bersedih dan merasa bersalah. Singkat cerita, Tanya dan Andrew menanyakan di mana keberadaan anak mereka berdua. Namun, Mason tidak mengetahui soal anak-anak yang dibawa oleh para petugas. Curtis pun lalu bilang bahwa dirinya serta kaumnya telah merebut gerbong suplai air dan meminta Mason untuk menelpon Wilford. Mendengar itu, Mason malah tertawa karena suplai air berasal dari gerbong depan yang mana ujung depan kereta menghancurkan salju dan es, merubahnya menjadi air. Curtis pun lalu kembali mengancam Mason untuk membunuhnya jika Mason tidak mau menuntun Curtis dan teman-temannya sampai ke gerbong depan. Mason pun bersedia dengan syarat Curtis harus membiarkannya tetap hidup. Keesokan harinya, dengan dituntun oleh Mason, Curtis dan beberapa temannya melewati satu persatu gerbong kereta. Di perjalanan, Yona serta semua orang sangat takjub dengan keindahan kereta yang baru pertama kali mereka lihat. Mason pun kemudian mengajak Curtis dan yang lainnya untuk sejenak memakan sushi, makanan asal Jepang. Namun, Curtis malah menyuruh Mason makan makanan jeli hitam yang terbuat dari kecoa itu. Dan karena Mason takut dengan ancaman Curtis, Mason terpaksa memakannya. Singkat cerita, sampailah di mana mereka berdua di gerbong sekolah, tempat anak-anak belajar. Diceritakan bahwa sejak kecil Wilford sudah menyukai lokomotif. Wilford lalu membuat kereta panjang dengan energi tak terbatas, serta memiliki rel sepanjang 438.000 km dan selesai dalam waktu 1 tahun perjalanan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang membagikan sebuah telur ke semua orang untuk memperingati hari tahun baru di sana. Akan tetapi, Curtis mendapatkan sebuah telur berisi kapsul dengan kertas di dalamnya bertuliskan darah. Tidak lama setelah membacanya, tiba-tiba seorang guru dan pelayan di sana menembaki kaum Curtis dan mengakibatkan Andrew tewas ditembak. Gray pun lalu melemparkan pisau tepat di leher guru itu. Di sisi lain, ajudan Mason sudah bebas oleh pelayan botak itu, dan dia terang-terangan merekam pembunuhan Gilliam terhadap Curtis. Curtis yang melihat itu sangat marah dan tidak segan langsung membunuh Mason. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Satu persatu teman-teman Curtis tewas berguguran. Sementara itu, ajudan Mason sudah tiba di gerbong sekolah anak-anak dan melihat sang majikan yang sudah tidak bernyawa. Sang ajudan kemudian menembaki gerbong tempat Curtis dan yang lainnya berada. Curtis pun lalu membalas tembakan tersebut yang mengakibatkan kaca menjadi pecah. Sang ajudan dan beberapa petugas terus mengejar Curtis dan teman-temannya. Sampailah pada akhirnya, sang ajudan tiba di gerbong di mana Curtis dan yang lainnya berada. Adu tembak pun kembali terjadi. Naasnya malah lengan Curtis yang tertembak. Tidak hanya itu, Tanya pun tertembak oleh sang ajudan. Baku hantam pun tidak terelakkan. Namun Curtis pingsan dipukul oleh sang ajudan. Untungnya Gray langsung membantu. Sayangnya Gray harus tewas ditusuk oleh sang ajudan. Setelah mengalahkan mereka semua, sang ajudan mencari keberadaan Yona karena telah membunuh sahabatnya. Yona berhasil ia temukan. Untungnya Namgong menyelamatkan Yona. Namgong terus menghajar sang ajudan, sampai di mana Curtis terbangun dari pingsannya dan langsung menusuk sang ajudan hingga tak berdaya. Curtis pun lalu melihat Tanya yang terluka parah setelah tembakan sang ajudan tadi. Dengan lukanya yang cukup parah, Tanya meminta Curtis untuk menyelamatkan Timmy anaknya. Dan tidak lama setelah itu, Tanya pun tewas di tempat. Kemudian sampailah mereka tiba di gerbong tempat sebuah pesta. Namgong dan Yona mengambil semua kronol-kronol yang ada di sana. Namun, Curtis tidak memperdulikannya dan hanya ingin fokus membunuh Wilford. Curtis, Namgong, dan Yona sudah berada di gerbang paling depan.
Curtis mencoba membuka pintu tempat Wilford berada. Namun pintu itu terkunci dari dalam. Namgong pun lalu menenangkan Curtis dengan memberikan sisa rokoknya kepada Curtis. Sambil menangis, Curtis menceritakan keadaannya dulu di gerbong belakang, bahwa saking kelaparannya dirinya pernah mencoba memakan bayi. Namun hal itu dihentikan oleh seorang pria, dan dengan sukarela memotong dan memberikan salah satu tangannya untuk dimakan oleh Curtis, yang ternyata bayi tersebut adalah Edgar, dan pria yang memberikan tangannya itu ialah Gilliam. Mendengar cerita Curtis itu, Namgong sangat terharu. Namgong pun lalu mengatakan bahwa dirinya ingin membuka pintu keluar agar bisa terbebas dari kereta ini dengan meledakannya menggunakan kronol-kronol yang telah Namgong kumpulkan menjadi satu. Karena kronol-kronol tersebut mudah meledak jika terkena oleh api. Namun Curtis menganggap itu merupakan hal yang konyol. Karena jika setelah terbebas dari sini mereka akan mati kedinginan. Akan tetapi Namgong membantahnya karena dirinya melihat salju dan es mulai menipis dan berasumsi bahwa es di bumi mulai mencair. Tidak lama kemudian dari balik pintu Cloud datang dan meminta Curtis masuk menemui Wilford. Di dalam, Curtis bertemu dengan Wilford. Dan ternyata Wilford dalang dari pemberontakan selama ini. Ialah yang memberi kapsul berisi kertas-kertas itu. Dan selama ini juga Wilford selalu menelpon Gilliam di malam hari. Karena semua itu dia lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kereta. Dan semata-mata juga demi semua penumpang yang berada di dalam kereta. Wilford pun lalu membujuk Curtis untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai pemimpin, karena Wilford menganggap dirinya sudah terlalu tua. Di sisi lain, ternyata ajudan Mason masih hidup dan berencana membunuh para pasukan gelap. Sementara itu, Namgong dan Yona diserang oleh orang-orang pesta karena telah mengambil kronol-kronol mereka. Namgong pun menyuruh Yona untuk mengutak-ngatik kabel agar pintu tempat Wilford terbuka. Dan setelah beberapa saat, pintu pun terbuka. Yona langsung memukul Cloud hingga pingsan. Di sisi lain, sang ajudan sudah tiba dan kembali bertarung dengan Namgong. Namgong lalu menyuruh Yona mengambil korek api yang berada di Curtis. Namun, sepertinya Curtis telah dipengaruhi oleh Wilford. Akan tetapi, Yona mendapatkan penglihatan ada orang di bawah lantai, yang ternyata itu adalah Timmy. Melihat itu, Curtis mulai sadar dan langsung menghajar Wilford. Curtis kemudian memberikan koreknya kepada Yona. Di sisi lain, Andy muncul dari sebuah rak buku. Andy dengan tatapan kosongnya berjalan dan menaiki sebuah mesin. Sayangnya, Curtis tidak bisa menolong karena tangannya sengaja mengganjal mesin untuk menolong Timmy. Dan akhirnya, Timmy pun berhasil bebas. Sementara itu, bersamaan dengan dibunuhnya sang ajudan, Yona berhasil menyalakan bom itu. Curtis dan Namgong kemudian memeluk Yona dan Timmy agar ledakan nanti tidak terkena mereka. Ledakan pun terjadi, mengakibatkan longsor besar menerjang kereta dan membuat gerbong-gerbong terpisah menjadi beberapa bagian. Dan setelah semua kejadian itu, Curtis serta Namgong harus kehilangan nyawa. Melihat itu, Yona pun menangis. Dan di akhir film, Yona dan Timmy mencoba pergi keluar dan melihat seekor beruang, yang artinya es mulai mencair dan bumi pelan-pelan kembali membaik.